Belum lama ini, wacana tentang pemindahan sebagian warga Gaza ke Indonesia mencuat setelah Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, mengusulkan rencananya yang kontroversial. Rencana ini menyangkut sekitar 2 juta warga Palestina yang tinggal di jalur Gaza, yang terperangkap dalam konflik berkepanjangan. Usulan ini bukan hanya memicu perdebatan di kalangan pengamat politik, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan negara-negara di kawasan Timur Tengah. And Greenland. No, I can't assure you on either of those two, but I can say this: we need them for economic security. I'm not going to commit to that now. It might be that you'll have to do something more so maybe than the hostages. The hostages were a big deal. Dalam konteks ini, Donald Trump, yang dikenal dengan kebijakan luar negerinya yang tegas, mengajukan rencana pemindahan sebagian dari 2 juta warga Gaza ke Indonesia. Menurut Trump, langkah ini bertujuan untuk membantu rekonstruksi Gaza dan mengurangi ketegangan yang telah berlangsung lama di kawasan tersebut. Namun ide ini segera mendapatkan respons negatif dari berbagai kalangan, termasuk negara-negara tetangga Palestina. Mengajarkan tiap bangsa hanya akan mengutamakan kepentingannya sendiri, dan kadang-kadang mereka tega menghancurkan negara lain. Ini kita lihat di hadapan mata kita sendiri. Ada bangsa-bangsa tertentu selalu ngajarin kita ham demokrasi, tetapi di Gaza ribuan anak, ribuan ibu-ibu dibantai, dibunuh, dibom. Mereka diam. Mereka bilang itu bukan pelanggaran HAM. Negara-negara di Timur Tengah seperti Mesir, Yordania, dan Lebanon memiliki pengalaman panjang dengan isu pengungsi Palestina. Mereka khawatir bahwa pemindahan warga Gaza ke negara lain, seperti Indonesia, akan menciptakan masalah baru yang lebih kompleks. Dalam pandangan mereka, solusi untuk konflik ini seharusnya ditemukan di dalam wilayah itu sendiri, bukan dengan membuang masalah ke negara lain. Lebih jauh lagi, pemindahan ini bisa memicu krisis pengungsi baru di negara-negara yang sudah menghadapi tantangan kemanusiaan. Our armed forces will be freed to focus on their sole mission: defeating America's enemies. Like in 2017, we will again build the strongest military the world has ever seen. We will measure our success not only by the battles we win, but also by the wars that we end, and perhaps most importantly, the wars we never get into. Jika pemindahan ini dilaksanakan, Indonesia harus memikirkan tentang integrasi sosial dan ekonomi pengungsi tersebut. Pengungsi baru memerlukan akses ke pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan, yang tentunya akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia. Penting untuk diingat bahwa di balik angka 2 juta, ada manusia dengan harapan, mimpi, dan perjuangan mereka. Memindahkan warga Gaza bukan sekadar masalah logistik. Ini adalah soal hak asasi manusia. Setiap individu memiliki hak untuk tinggal di tanah mereka, menjalani hidup dengan martabat, dan mendapatkan akses ke kebutuhan dasar. Indonesia will try to do its best in whatever we can do, but human rights is not for Muslim people. The Muslim countries realize what is happening. We are not being respected. They do not care about our voice. Once again, I say they do not care about our voice. Alih-alih berfokus pada pemindahan, masyarakat internasional seharusnya berinvestasi dalam strategi jangka panjang untuk mengatasi akar masalah yang menyebabkan konflik di Gaza. Hal ini mencakup dukungan untuk rekonstruksi infrastruktur, pemulihan ekonomi, dan dialog politik yang konstruktif antara semua pihak yang terlibat. Dukungan dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat harus diarahkan untuk mendorong perdamaian dan stabilitas, bukan menciptakan solusi yang bisa memperburuk situasi. Pendekatan yang lebih inklusif dan humanis diperlukan untuk membantu warga Gaza menemukan harapan dan masa depan yang lebih baik di tanah mereka sendiri. Rencana pemindahan warga Gaza ke Indonesia yang diusulkan oleh Trump menimbulkan banyak pertanyaan dan tantangan.
masyarakat internasional perlu menyikapi dengan bijak dan mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi warga Gaza, negara tujuan dan stabilitas regional. Dalam menghadapi tantangan kompleks ini, harapannya adalah agar semua pihak dapat bersatu untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Setiap warga Gaza layak mendapatkan kesempatan untuk hidup dengan damai di tanah mereka. Hanya dengan memfokuskan upaya kita pada rekonstruksi dan penyelesaian konflik di wilayah tersebut, kita dapat memberikan harapan bagi generasi mendatang dan menghindari bencana kemanusiaan yang lebih besar. Salah satu langkah yang sangat penting dalam menghadapi isu pemindahan warga Gaza adalah melalui diplomasi yang efektif. Pihak-pihak terkait, termasuk Amerika Serikat, negara-negara Arab, dan organisasi internasional, harus terlibat dalam dialog yang konstruktif. Diplomasi dapat membuka jalan untuk menemukan solusi yang lebih baik, yang bukan hanya berfokus pada pemindahan, tetapi juga pada penyelesaian konflik yang mendasar. Para pemimpin dunia perlu bekerja sama untuk menciptakan kondisi yang mendukung perdamaian. Ini termasuk menghentikan kekerasan, memperkuat negosiasi, dan mendorong kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Proses ini tidak akan mudah, tetapi sangat penting untuk mencapai stabilitas di Gaza dan sekitarnya. Isu pemindahan warga Gaza juga perlu dibahas di tingkat global. Masyarakat dunia harus menyadari keadaan yang dihadapi oleh warga Gaza dan berupaya untuk mendukung mereka dengan cara yang lebih positif. Kampanye kesadaran dapat membantu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia dan mendukung solusi yang berbasis pada dialog dan kerjasama. Media juga memiliki peran penting dalam membentuk opini publik tentang isu ini. Dengan menyebarkan informasi yang akurat dan berimbang, media dapat membantu mendorong pemahaman yang lebih baik tentang situasi yang dihadapi warga Gaza dan pentingnya solusi yang berkelanjutan.